Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali bisa berjumpa kembali untuk kita belajar firman Tuhan dan merenungkannya hari demi hari dengan tekun, dengan disiplin. Kita akan membaca hari ini Matius 17 ayat 17 sampai yang ke-20. Kita tahu kemarin kita sudah belajar bahwa suatu kali ada seseorang yang datang kepada Tuhan Yesus dan bersujud menyembah Dia dan meminta tolong karena anaknya kerasukan setan yang membuatnya bisu dan tuli. Dan orang itu berkata bahwa murid-muridmu Tuhan Yesus tidak bisa menyembuhkan. Kemudian inilah itu sebabnya ayat 17. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia, keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Jadi kita melihat sementara murid-murid Yesus tidak berhasil menyembuhkan sakit si anak itu, atau murid-murid Tuhan Yesus tidak berhasil mengusir setan, ya Yesus dengan mudah berkata di dalam ayat yang 18, dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, mereka bertanya, tentu saja ya, mereka bertanya, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Murid-murid Yesus ingin tahu kenapa mereka tidak bisa mengusir setan. Padahal di dalam Matius pasal 11, Matius pasal 10 maksud saya, murid-murid sudah diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi, untuk mengusir setan, untuk menyembuhkan orang, tetapi kok mereka tidak bisa? Ayat 20, Yesus menjawab, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Jadi murid-murid sudah terbiasa melayani, murid-murid sudah berkali-kali masuk dalam pelayanan, dan di dalam video kemarin saya sudah jelaskan, kemungkinan mereka terjebak di dalam apa yang saya sebut rutinitas. Rutinitas bisa membahayakan seseorang, membuat pelayanan menjadi biasa-biasa, membuat pelayanan menjadi semacam satu profesi, menjadi sesuatu yang mekanis. Sudah biasa melayani, sudah biasa mendoakan orang, sudah biasa menyampaikan firman Tuhan. Jadinya kita tidak lagi menaruh iman, pengharapan, dan kebergantungan mutlak kita kepada Tuhan, dan kita mulai akal-akalan menggunakan kekuatan kita sendiri karena kita merasa sudah biasa. Itu sebabnya Yesus berkata, karena kamu kurang percaya. Nah, kurang percaya bukan berarti tidak percaya. Kurang percaya bisa dipahami sebagai percaya sih percaya, tapi bukan kepada Tuhan sepenuhnya, tetapi percaya kepada kekuatan diri sendiri. Padahal yang dimaksud Tuhan adalah percaya di dalam artian menaruh harapan sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, coba kita perhatikan lagi. Setelah Yesus berkata, karena kamu kurang percaya, Yesus berkata, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Artinya bukan
kok iman, ya sudah imannya kecil saja, bukan. Tapi iman yang dimaksud di sini, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, mungkin imanmu itu nggak besar. Tapi kalau karena imanmu itu tidak besar, maka kamu, karena imanmu itu sebesar biji sesawi saja, kamu menaruh harapanmu sepenuhnya itu kepada Tuhan, bukan kepada dirimu sendiri. Jadi iman yang benar bukan iman kepada diri sendiri, bukan iman kepada sesuatu benda, atau juga bukan iman kepada iman itu sendiri. Iman yang benar adalah iman kepada Yesus yang besar, yang mampu melakukan segala perkara. Nah, mungkin iman yang kita miliki nggak seberapa banyak. Nah, sekali lagi, kadang-kadang terjadi salah pengertian. Ya. Kadang-kadang ada orang yang berkata imanmu nggak besar. Dari mana orang itu kok tahu iman kita nggak besar? Yang tahu iman kita itu hanya Tuhan. Sebab iman itu kan nggak kelihatan nggak bisa dilihat secara nyata dari wujud yang kita bisa lihat. Hanya Tuhan yang tahu. Jadi di sini Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, iman kepada Tuhan yang mungkin tidak seheboh angkasa raya, tidak sebesar planet bumi, tapi imanmu bisa sebesar biji sesawi saja. Tetapi disertai oleh kuasa Allah yang besar, disertai oleh rencana Allah yang dahsyat, disertai oleh tujuan Tuhan yang luar biasa, maka engkau bisa berkata kepada gunung ini, pergilah, beranjaklah, pindahlah, maka gunung ini akan beranjak. Jadi saya tidak tahu sampai sejauh mana iman kita hari ini. Tapi yang terpenting sebetulnya bukan iman dalam arti kuantitas, ya. Tetapi iman dalam arti sebesar biji sesawi adalah iman yang utuh. Iman yang utuh kepada Tuhan Yesus. Begini, iman itu bukan iman yang tidak utuh. Artinya iman 20% kepada diri saya, iman 30% kepada situasi, dan kepada Tuhan 50%. Bukan. Artinya adalah iman sebesar biji sesawi, walaupun kecil, tetapi utuh. Iman kepada kuasa Allah, bukan kepada diri kita sendiri. Nah, iman yang kita miliki itu mungkin kecil, asalkan utuh mungkin kecil. Tetapi sementara itu disertai oleh kuasa Allah, disertai oleh kepercayaan, disertai oleh kehendak, disertai oleh kebesaran Allah, maka itulah yang membawa dampak dalam hidup kita. Itu sebabnya dikatakan ayat yang ke-21, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa dan puasa. Nah, jangan dipisah ayat ini. Jangan dipisah antara ayat 20 dan 21, sebab ini penting sekali untuk kita mendapatkan pemahaman yang benar. Imanmu mungkin hanya sebesar biji sesawi. Tetapi kalau engkau disertai oleh kuasa Allah, engkau berharap kepada Allah yang besar, artinya apa? Orang seperti ini, dia akan berdoa. Orang seperti ini, dia tidak akan segan berpuasa. Kenapa? Karena dia percaya imannya mungkin kecil, tetapi ada kuasa Allah yang besar. Kenapa? Karena doa dan puasa menunjukkan iman dan ketergantungan mutlak kita kepada Allah. Karena doa dan puasa menunjukkan penyerahan dan kesungguhan kita kepada Allah agar Allah berkenan menjawab doa kita. Itulah fungsinya doa dan puasa. Jadi iman tidak bisa dipisahkan dengan doa. Orang yang beriman dia berdoa. Orang yang beriman, dia berpuasa. Ada orang berkata, saya sudah berdoa loh. Saya sudah beriman loh. Oh, sudah kira-kira 5 tahun untuk suami saya. Nah, saya tanya, kamu doa enggak?
Ya saya sudah beriman. Loh, pertanyaan saya itu kamu berdoa enggak? Sebab iman tidak bisa dipisahkan dari doa. Kalau Anda beriman, maka Anda berdoa dan berpuasa. Kenapa? Sebab Anda beriman kepada Allah yang besar, bukan beriman kepada benda. Ada orang berkata, saya beriman loh Pak, untuk rumah. Nah, pertanyaannya kamu berdoa. Ya, berimannya bukan kepada rumah, berimannya bukan kepada kesembuhan, berimannya kepada Tuhan. Itu sebabnya kita berkata jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Saya harap kita jelas dalam hal ini. Ya, itu sebabnya penting membaca firman Tuhan dengan teliti, dengan sabar, dengan disiplin, urut, teratur, ayat demi ayat, pasal demi pasal, kitab demi kitab, supaya kita tuh ngerti maksudnya Alkitab itu apa. Sebab sekali lagi ada banyak orang mengambil ayat ini, ayat 20 dicomot begitu saja. Ya, lalu ayat 21 dilepaskan begitu saja, terus dikasih arti-arti sendiri-sendiri. Nah, iman yang memindahkan gunung berkata kepada gunung ini berpindahlah, maka gunung ini akan pindah. Artinya apa? Artinya bukan memindahkan gunung, artinya adalah ini adalah peribahasa. Ini adalah ungkapan menunjukkan menghadapi kemustahilan. Kamu perlu iman satu. Yang kedua, kamu perlu penyerahan, harapan kepada Tuhan sepenuhnya. Karena dia yang besar, dia yang berkuasa. Kuasanya unlimited, kuasanya tak terbatas. Imanmu mungkin kecil, hanya sebesar biji sesawi. Tetapi disertai dengan kuasa Allah, maka kemustahilan bisa dikalahkan. Jadi misalnya gini, kiasan itu misalnya gini ya. Yesus berkata, Injil Yohanes, akulah pintu menuju domba-domba. Lalu kita cari-cari, aduh, Yesus itu pintu menuju domba-domba. Kalau gitu engselnya apa ya? Atau engselnya di mana ya? Lubang kuncinya di mana? Kenop bukaan pintunya di mana? Namanya istilah. Jikalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, engkau bisa berkata kepada gunung ini pindah, maka gunungnya akan pindah. Jadi waktu Anda menghadapi kemustahilan, saya tidak tahu kemustahilan apa yang Anda hadapi hari ini. Setiap kita kadang-kadang menghadapi seperti itu. Tapi jangan putus asa, punya iman kepada Tuhan. Nah, imanmu mungkin sebesar biji sesawi saja. Tapi jangan takut, ada kuasa Allah yang besar. Ada kedahsyatan Allah yang menyertai. Ada Allah yang tidak dapat digambarkan oleh apapun juga. Kuasanya tidak terbatas. Kuasanya tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Dan bersama dengan Allah yang besar itu, kita bisa menghadapi segala perkara. Kiranya Tuhan menolong kita di dalam menghadapi pergumulan-pergumulan hari ini. Mungkin Anda sedang menghadapi kemustahilan, coba berdoa kepada Tuhan. Ya, jangan hanya cuma beriman, tapi coba berdoa, berpuasa. Bukan memaksa Allah, tetapi dengan kita berdoa dan berpuasa, kita mengakui ada kuasa Allah, ada Allah yang tidak terbatas, ada Allah yang sanggup menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Ajari kami untuk terus mengerti dan belajar firman-Mu, agar kami terus dikuatkan menghadapi banyak sekali kemustahilan dalam hidup ini, supaya kami tidak goyah oleh apapun juga, dan kami menghadapi kemustahilan dengan kemenangan yang dari Tuhan. Iman kami mungkin sebesar biji sesawi saja Tuhan, tetapi selama kami disertai oleh Engkau, oleh Tuhan Yesus yang kuasanya dahsyat dan besar, tidak pernah gagal, maka akan terjadi sesuatu yang mustahil jadi tidak mustahil. Terima kasih Bapa. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita dan sampai jumpa dalam bahasan esok.